This is an ice stove. Nih, tekan. Udah nih lanjut Pak. Udah kan? Suaranya. Mana? Suaranya sudah? Suaranya sudah ada? Halo Bu Silvi. Halo teman-teman. Halo. Halo Bu Silvi. Halo, halo. Halo Bu Silvi. Ya, ini baru 17 orang ya. Oke, baru 17. Hai Bu Silvi. Halo. Tenang ngomongin. Halo Bu Silvi. Halo Mario. Tunggu ya bentar, masih 18. Bu, kapan saya sekolah di sekolah Ibu? Belum tahu ya. Tunggu nanti dari pemerintah. Halo, Semoga Bu September. Halo Om. Ya. Sudah 19 ya. Kevin, ini videonya mati ya. Kevin, Erina, Kevin, videonya enggak nyala. Clary, ini suaranya enggak nyala. Clairin, Darlene, suaranya enggak nyala ya. Suaranya enggak nyala. Baik, kita mulai aja ya anak-anak. Ini baru 19 anak. Bu Silvi. Ya, diam dulu Mario, tunggu bentar ya. Coba Bu Silvi minta tolong dulu untuk Darlene nyalain speakernya nak. Baik ya, sambil menunggu yang lain, ini baru 19 orang. Ini sebenarnya harusnya di laptopnya Bu Silvi ini Zoom-nya ada fitur buka suara semua kalian. Tetapi ternyata Ibu Silvi juga nggak tahu, kemarin sudah otak-atik, Ibu nggak ada fiturnya untuk buka suara kalian. Jadi Ibu cuma bisa matikan suara kalian, tapi nyalain suaranya lagi harus kalian sendiri. Jadi nggak bisa. Jadi sebelum kita mulai belajar, Bu Silvi mau kalian belajar dulu gimana cara matikan dan nyalain speakernya, ya, dan nyalain suaranya. Supaya kalau nanti Bu Silvi bilang matikan suaranya, kalian bisa matikan sendiri. Nanti kalau Bu Silvi bilang baik, sekarang nyalain semua suaranya, kalian bisa nyalain sendiri ya. Belum, aku nggak bisa dimatikan. Sambil menunggu, semua didengarkan dulu ya. Baik. Tunggu sebentar ya. Masih ada yang baru masuk ini. Itu ya, dibaca. Tunggu ya. Bu Silvi. Bentar. Erina itu masih mati videonya. Itu pokoknya apa loh? Erina, Giovanni. Erina, Giovanni. Oh, kalau disconnected terus berarti Ibu sinyalnya jelek ya, Giovanni. Nggak apa-apa, sudah. Nggak apa-apa. Kalau disconnected terus berarti sinyalnya nggak bagus. Baik, semuanya tolong didengarkan. Semua diam dulu dan tolong didengarkan ya. Jadi Bu Silvi mau ajar kalian gimana kalau misalkan bilang tolong matikan audionya kayak gitu ya, supaya
nanti kalian tahu caranya. Jadi sekarang yang ngatur bukan Bu Silvi tapi kamu sendiri. Karena di Bu Silvi punya Zoom, cuman bisa matikan suara kalian tapi nggak bisa nyalain lagi. Yang nyalain harus kalian sendiri. Jadi sekarang Bu Silvi ajarin gimana caranya kalian matikan terus nyalain. Jadi nanti kalau Bu Silvi minta tolong matikan semua suaranya, kalian tahu harus tekan apa. Nanti bilang ya sudah sekarang nyalain semua, berarti nyalain ya. Baik, ini kalian bisa lihat Bu Silvi. Bu Silvi enggak ya? Obi ya, Obi bisa lihat handphonenya Bu Silvi. Itu kalau aku sudah enggak Bisa. Nah, ini kan kelihatan ya handphonenya Bu Silvi. Nah, kamu lihat sebentar. Ini di pojok sebelah paling ujung ya, kalau dari Bu Silvi ini sebelah kanan. Paling kanan itu kan ada gambar speaker. Ya, ada gambarnya speaker. Setelah itu ada gambarnya video. Setelah itu ada tulisannya share. Terus ada gambarnya 2 orang, ada gambarnya titik 3. Nah, kamu kalau Bu Silvi minta, kalau videonya enggak usah diapa-apain. Yang Bu Silvi minta hanya suara. Jadi kalau Bu Silvi minta tolong matikan suaranya, tekan yang paling ujung kanan. Yang tulisannya, yang gambarnya speaker, yang tulisannya mute. Coba sekarang semuanya dicoba ya. Ibu minta coba matikan suaranya. Dicoba semua matikan suaranya. Tekan yang mute. Nah, sampai dia keluar yang warna merah ya. Sampai dia keluar yang warna merah. Ya, Obi belum tekan. Bennett sudah. Obi Suaranya. coba matikan dulu Mario. Ayo Mario, Obi matikan dulu suaranya. Saya nggak tahu, Bu. Loh, tadi Bu Silvi sudah bilang nggak bisa Mario. dimatikan Diperhatikan yang paling kanan. Hai. Paling kanan. HP apa itu, Bu? Saya Di nggak tahu. HP-nya yang paling kanan. Ya, ini ya, Obi belum ya? Obi belum matikan suaranya. Aku nggak bisa matikan suaranya, kan? Oh, Obi yang paling kanan, Obi. Jadi ditekan seperti ini, Obi lihat Bu Silvi ya. Tekan dulu sampai keluar gambar di bawahnya ini. Terus tekan yang paling kanan. Ya. Coba dulu, Obi. Oke, sudah tahu pakai. Iya. Ya, sebentar, Bu. Coba lihat nanti ya. Ini sudah semua matikan kecuali Obi sama ini ya, Mario. Ya, Mario sudah bisa. Obi belum bisa, Obi. Nah, kalau Obi belum bisa berarti Obi dijaga supaya tidak ribut, ya. Yang belum bisa Ibu minta jaga supaya tidak ribut. Baik, sekarang coba tekan lagi untuk nyalakan. Nah, kalau dia nyala artinya gambar suaranya sudah tidak merah. Sudah, Bu. Ya, nyalakan semuanya. Clearin. Saya sudah, Bu. Saya Nah, lebih Obi dekat sudah lagi, bisa, Bu. ya. Bisa Bukannya Ibu kira-kira pilih semua? saya aja nomor 1, Bu, absennya. Bisa kira-kira semua? Sudah. Nah, ini Darlene belum nyala suaranya? Ya, sudah. Erina? Obi, Erina? Obi, Erina? Matikan lagi. Ya. Baik, itu aja ya. Jadi nanti kalau Bu Silvi bilang tolong matikan suaranya, kamu matikan. Tapi kalau Ibu bilang nyalakan, nyalakan. Sekarang boleh dinyalakan. Bu. Oke, ya. Mario, Iya. diam dulu. Kalau Mario nggak diam, Ibu mute dari Mario, dari Bu Silvi, ya. Baik, sekarang kita akan mulai belajar. Tolong diam dulu ya. Kita akan mulai belajar. Tadi mohon maaf sebelumnya karena Bu Silvi terlambat masuk karena tadi Bu Arini ada masih kasih evaluasi. Jadi makanya Bu Silvi
terlambat masuk. Nah, jadi mohon maaf untuk itu. Tadi juga akhirnya Ibu Silvi bagikan renungannya juga agak terlambat karena itu tadi masih ada evaluasi dari Bu Ani. Ya, mengingatkan kembali, tolong renungannya didengarkan, kemudian dicatat di buku renungan atau boleh di buku tulis. Seperti yang Bu Silvi sampaikan bahwa boleh di buku tulis, boleh di renungan, kemudian tulis judulnya, renungannya apa, tanggal berapa, ayatnya apa, kemudian ditanya tentang apa. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita mau seperti biasa tes sound sekaligus Bu Silvi absen ya. Tes sound sekaligus Bu Silvi absen. Kalau Bu Silvi panggil namanya, kalian jawab hadir Bu, begitu ya. Perhatikan baik-baik kalau kalian berisik terus, tidak mendengarkan Bu Silvi. Kalau nanti Bu Silvi matikan dari sini suaranya. Ya, tapi harapannya Bu Silvi kalian matikan dan nyalakan sendiri. Itu lebih baik ya. Karena Bu Silvi tidak bisa nyalakan lagi kalau sudah matikan. Baik ya. Adeline. Hadir, Bu. Cinta. Bu. Arka ada. Beatrice. Hadir, Bu. Rio ada. Caroline. Ada, Bu. Clairin. Hadir, Bu. Belva nggak ada nih. Obi. Hadir, Bu. Darlene. Hadir, Bu. Wow, mantap. Erina ini masih suaranya dimatikan, jadi Bu Silvi nggak bisa dengar. Nah, pintar. Berarti Baby Paulina. Hadir, Bu. Nah, Bennett. Kok ini nggak ada Bennett. Hadir, Bu. Bennett hadir. Giovanni. Oh, Giovanni baru masuk. Giovanni baru masuk ya. Gracelin. Hadir, Bu. Gracio. Hadir, Bu. Gwentani. Hadir, Bu. Karin. Hadir, Bu. Pintar. Catherine. Hadir, Bu. Mario. Hadir, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat siang, Bu. Rafael. Matthew Rafael. Rafael nggak kedengaran suaranya ya. Hadir, Bu. Nah, begitu dong. Patrick. Hadir, Bu. Petra. Hadir, Bu. Rachel. Aku nggak bisa Rachel. Hadir, Bu. Theo. Hadir, Bu. Yesaya. Halo, ada Yesaya? Yesaya nggak ada ya? Baik. Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti ini yang nggak ada cuma Yesaya ya. Ini orang ya. Baik, anak-anak kita akan berdoa dulu. Jadi mulai besok kita akan berdoa bergantian. Jadi nanti pada waktu berdoa, nanti akan minta matikan semua
apa suaranya kecuali yang berdoa supaya nggak berisik ya. Jadi besok yang berdoa adalah Adeline. Jadi kita akan berdoa. Ini Bu Silvi senang ya karena kalau kemarin di absen nggak ada suaranya semua malu-malu. Sekarang kelas 2B ada suaranya bagus ya. Jadi harus belajar berani ngomong, nggak apa-apa, jangan takut ya. Jadi kita mau berdoa dulu, semua ambil sikap doa dulu ya. Semua ambil sikap doa dulu. Kita akan berdoa sebelum kita mulai belajar. Tutup mata, lipat tangannya. Bu Silvi akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini kami bisa kembali belajar. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Mari berikan kepada kami hikmat dan kepandaian supaya kami bisa belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Baik, amin ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kalau biasanya kan kamu kalau sehari-hari di sekolah baris di lapangan, terus kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kenapa harus begitu? Iya, karena kita mau tetap mengingat bahwa kita adalah bangsa Indonesia ya. Jadi sebelum mulai belajar, kita selalu akan tetap menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasanya. Hari ini kita akan sama-sama nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ini Arka, Rio, dan Yulia yang di kelas juga harus menyanyi ya. Nah, baik, kita nyanyikan sama-sama di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah Dia berkorban untukku, Pancasila bangsa negara bangkit bersatu, ayo maju, tapi suaranya ayo maju, ya. Terima kasih. Baik, sekarang silakan. Ini Giovanni kameranya mati ya. Giovanni kameranya mati. Baik, sekarang kita akan mulai belajar. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar di Bu Pena, tetapi Ibu Silvi akan tampilkan PowerPoint. Jadi buat yang belum punya buku Bu Pena, enggak apa-apa. Kita akan mulai belajar hari ini. Nah, materinya hari ini adalah kita masuk di tema tentang hidup rukun. Dari materi ini kita akan sama-sama belajar bahwa kita sebagai manusia harus belajar untuk hidup rukun ya. Baik, sekarang silakan matikan dulu suaranya. Jadi nanti silakan didengarkan dulu Bu Silvi menjelaskan sampai selesai ya. Baik, silakan matikan dulu semua suaranya. Ya, matikan dulu. Ibu tunggu sampai mati dulu semua suaranya, baru Ibu Silvi akan share screen. Ya, share screen itu maksudnya Ibu tampilkan materinya. Caroline belum mati, Mario belum mati. Bu, Mario matikan dulu suaranya. bentar. Saya mau tanya halaman berapa, Bu? Nanti, matikan dulu suaranya. Nanti dulu, belum disuruh buka Bu penanya ya. Matikan dulu suaranya. Baik, tunggu bentar ya. Baik, ya, coba Ibu minta tolong dulu karena ini Bu Silvi nggak bisa lihat wajah kalian. Nah, oh ya sudah. Baik ya. Coba sekarang dilihat, karena Ibu mau cek ini keluar atau tidak gambarnya. Sebentar ya.
Baik, coba nyalain dulu. Ibu minta tolong satu anak aja ya. Coba yang dinyalain satu aja. Bukan, tidak. Ibu Silvi tidak suruh Mario nyalain. Ibu bilang satu anak aja yang Ibu suruh nyalain. Sebentar ya. Ibu coba minta Catherine. Catherine coba nyalain suaranya Catherine. Catherine dengar suara Bu Silvi? Catherine dengar suara Bu Silvi? Dengar. Ya, Catherine coba di tampilannya Catherine kelihatan enggak itu PowerPoint-nya? Hah? Ada gambar PowerPoint-nya enggak? Ada tulisannya hidup rukun? Ada, Bu. Ada ya? Baik. Ya. Kalau begitu share screen-nya sudah berhasil ya. Ya. Sekarang boleh dimatikan suaranya ya, Catherine. Ya, baik. Bu Silvi akan menjelaskan. Jadi materinya hari ini adalah tentang hidup rukun. Ya, jadi hidup rukun. Rukun itu apa artinya? Ya, yang di sini Arka, Rio sama Yulia bisa perhatikan slide ya. Apa artinya rukun? Rukun itu artinya kamu bukan berarti tidak pernah bertengkar, bukan. Rukun itu artinya adalah bagaimana hatimu tidak membenci siapa-siapa, tidak suka berkelahi sama teman, tidak suka marah-marahan sama teman. Marah boleh, tetapi setelah itu berteman kembali. Jadi artinya rukun itu selalu bersahabat, senang bersahabat dengan orang lain. Tidak kemudian main temenan, tidak temenan. Itu adalah hidup rukun. Nah, di tema 1 ini kita ada 4 cerita tentang hidup rukun. Nah, yang pertama adalah kita hidup rukun di rumah, ya. Nah, hidup rukun di rumah. Kalau namanya hidup rukun di rumah, itu artinya bersama dengan keluarga. Jadi kalau namanya aja sudah hidup rukun di rumah, berarti di keluarga sama kakak, sama adik, sama papa, sama mama, sama mbak ya, kalau ada mbaknya. Sama ya kata Arka sama bibi, betul. Sama bibi kalau ada bibinya di rumah. Nah, itu namanya adalah hidup rukun di rumah. Jadi sekali lagi Bu Silvi ulang, kalau hidup rukun, kita bicara hidup rukun di rumah berarti hidup rukun bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Ya, atau siapa saja yang ada di rumah, kakek, nenek, kemudian tadi Arka bilang bibi, ya, tante, om, pokoknya semua yang ada di rumah. Nah, hari ini Bu Silvi akan membacakan sebuah cerita. Bu Silvi punya cerita tentang Ruri. Ya. Bu Silvi akan bacakan ceritanya, kamu sambil perhatikan ya. Ruri adalah abangku. Tahu abang ya? Ini Catherine nih, tahu langsung. Abangku kakak. Ruri adalah abangku. Dia adalah seorang yang sangat ringan tangan. Aku sangat menyayanginya. Tetapi ia adalah orang yang kepala batu. Ayah dan ibu sering memarahinya karena itu. Pernah satu kali dia ingin bermain di sungai. Ayah melarangnya karena hari telah sore. Sudah sore, Ruri, berbahaya, kata ayah. Aku kan sudah besar, tenang saja ya. Aku bisa jaga diri kok. Dan dia tetap pergi bermain ke sungai. Aku selalu berusaha memahami kelemahannya itu. Di rumah, sekalipun berbeda sifat, kami tetap berusaha untuk hidup rukun. Bukankah itu juga ya yang Tuhan Yesus mau supaya kita perbuat? Hidup rukun bukan berarti kami tidak pernah berkelahi loh. Pernah satu kali aku naik pitam karena abangku itu. Aku sangat suka membaca buku. Banyak orang memanggilku si kutu buku.
Di saat aku sedang asik membaca buku, abangku datang membawa durian, buah tangan paman dari desa. Aku sangat membenci bau durian. Itu yang membuatku naik hitam karena ia mengejarku dan memaksaku mencium bau durian itu. Berkelahi, marah boleh saja, tetapi yang penting kita harus cepat berbaikan ya. Alkitab berkata, kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Nah, maksudnya adalah kalau marah tuh jangan lama-lama, sebentar aja. Marah boleh, habis itu baikan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, dari cerita ini kita akan belajar tentang yang namanya ungkapan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering, mungkin kalau anak kecil enggak ya, karena ini biasa dipakai oleh orang dewasa. Kalau anak kecil biasanya kan karena kata-katanya masih sedikit, jadi biasanya ngomongnya ya itu aja. Tapi kalau orang dewasa atau di buku cerita, biasanya banyak menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya. Contoh ya, kita balik ke cerita tadi yang pertama. Ringan tangan. Apakah artinya tangannya ringan? Kalau orangnya gemuk, kira-kira ringan atau berat? Pasti berat kan? Nah, jadi ringan tangan di situ apakah artinya tangannya ringan? Bukan, ya. Kepala batu. Wah, apakah Rio kepalanya batu? Nah, apakah kepalanya Rio dari batu? Bukan juga, ya. Jadi artinya kepala batu bukan artinya kepala kita itu dari batu. Wah, kalau dari batu bagaimana ya? Bukan juga. Kemudian ini ada naik pitam. Naik pitam, apakah berarti pitangnya naik? Kayak gitu. Enggak juga, ya. Kutu buku. Wah, apakah buku punya kutu? Apakah buku punya binatang? Tidak. Buah tangan. Apakah tangannya berbuah? Tangannya berdaun? Tidak, ya. Nah, jadi ungkapan itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang akhirnya punya arti. Jadi kalau seperti tadi ringan tangan artinya bukan tangannya ringan. Nah, jadi beda ya, misalkan Bu Silvi pegang Rio atau pegang Yulia yang kurus banget. Terus Bu Silvi bilang begini sama Rio sama Yulia, wah Rio sama Yulia ini tangannya ringan betul ya. Nah, kalau seperti itu memang benar. Artinya Bu Silvi mengatakan bahwa beratnya tangannya Rio dan Yulia itu ringan banget. Gitu. Wah, tangan Rio sama Yulia ini ringan banget. Bu Silvi aja bisa gendong ini, misalkan kayak gitu ya. Itu berarti artinya yang sebenarnya bahwa memang beratnya tangan Rio dan Yulia itu ringan. Tetapi kalau Bu Silvi misalkan satu kali ada Audrey misalkan di sini kan ya ada Audrey, kira-kira ada Audrey misalkan ini apa sih, kalau ada temennya misalkan lagi kesusahan selalu ditolong, terus kalau ada temannya tumpah makanan selalu dibantu diambilkan. Terus Bu Silvi bilang sama Audrey, aduh Audrey, kamu ini ringan tangan betul ya. Nah, itu artinya lain. Itu artinya berarti bukan tangannya Audrey ringan. Nah, kita akan belajar beberapa arti ungkapan itu seperti yang tadi Bu Silvi sampaikan. Ya. Jadi ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Contohnya ringan tangan. Ringan tangan itu artinya suka menolong. Mario, bisa dimatikan suaranya dulu enggak ya? Matikan suaranya dulu Rio. Siapa Mario? Mario, kalau suaranya masih nyala, Bu Silvi nanti matikan dari sini dan tidak akan dinyalakan lagi sampai terakhir. Tolong dimatikan dulu suaranya Mario. Ini siapa yang belum mati ya?
Baik ya. Kemudian kepala batu. Kepala batu artinya sama dengan keras kepala. Keras kepala artinya nggak mau dinasihati. Misalkan nih, Patrick sama Petra. Ini sebentar ya. Ini kalau misalkan nanti tiba-tiba mati, kalian jangan keluar ya. Tetap aja di situ, jangan diapa-apain. Nanti di situ yang masuk ulangnya. Karena ini ada pemberitahuannya tinggal sekitar 10 menitan ya. Jadi boleh minta tolong sekali lagi. Kalau enggak ini Ibu benar-benar matikan Mario punya suara ini ya. Kalau matikan Mario punya suara. Oke, sebentar dulu ya. Ibu cek dulu ini siapa yang masih nyala suaranya. Ibu matikan dari Bu Sylvie aja. Ya. Ibu stop share dulu ya. Sebentar. Ibu matikan Mario punya suara. Oke. Ya. Jadi, balik lagi dulu ke sana. Sebentar. Dan sepertinya dia menyukainya. Tunggu ya, Ibu share screen dulu. Aku siapkan masker. Aduh, ini tidak. Tunggu bentar ya. Ya, coba Catherine. Halo Catherine, coba nyalain dulu Catherine. Masih keluar nggak itu slide-nya ya? Masih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Catherine. Ya, matikan lagi ya dulu ya. Jadi ringan tangan tadi artinya suka menolong ya. Kalau kepala batu artinya sama dengan keras kepala, nggak mau dinasihati. Contoh, misalkan ibu kasih tahu sama si Cinta, Cinta jangan keluar malam-malam. Ah Bu Sylvie ini kok percaya kayak gituan? Nggak ada, nggak apa-apa, aku bisa jaga diri. Misalkan gitu ya. Terus misal Bu Sylvie ngomong sama Gwentani, nggak boleh makan pedas-pedas, nanti lambungnya sakit. Oh, nggak apa-apa kok, Bu. Orang biasanya, saya juga makan banyak-banyak. Saya bisa loh makan 20 cabai, 50 cabai. Nggak apa-apa aja kok. Buktinya sekarang nggak apa-apa. Nah, jadi kalau dikasih tahu, dikasih nasihat, tidak pernah mau. Itu namanya kepala batu, keras kepala ya. Naik pitam. Naik pitam itu artinya sangat marah. Jadi kalau misalkan orang marah, itu sangat marah. Mungkin sampai mau berteriak kayak gitu. Itu naik pitam. Kutu buku. Kutu buku artinya adalah orang yang sangat suka membaca. Ya, jadi kutu buku artinya orang yang sangat suka membaca. Kemudian buah tangan. Buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Jadi buah tangan itu sama dengan artinya oleh-oleh. Buah hati. Buah hati artinya adalah anak. Ya, jadi misalkan Arka adalah buah tangan ibunya. Nah, itu maksudnya adalah berarti anak, artinya anak ya. Nah, jadi ini tadi adalah contoh beberapa ungkapan. Sekarang coba semuanya dilihat buku bupenanya halaman 9. Dibuka semua dulu buku bupenanya halaman 9 ya. Nanti Ibu minta tolong untuk Catherine aja ya. Kalau misalkan slide-nya Bu Sylvie nggak keluar, nggak muncul, ya tulisannya Bu Sylvie ini, slide-nya Bu Sylvie ini nggak keluar, nanti tolong Catherine nyalain suaranya terus bilang Bu Sylvie materinya nggak keluar, gitu ya. Bu ini. Iya Bu. Baik, terima kasih. Bu, saya aja Bu. Nah, oke, sudah Bu. buku penanya halaman 9 ya.
kita baca sama-sama. Menghindari mimpi. Sebentar, buka. Di situ ada percakapan antara Siti dan Doni. Tapi sebelumnya coba kita buka yang pertama dulu ya, halaman pertama sekali dulu. Yang ada tulisannya hidup rukun di rumah. Yang halaman pertama sekali. Pertama sekali dulu. Ya. Ulang. Coba ini tambahan ya, tambahan. Jadi tadi kita sudah belajar 5 ungkapan dan 6 ya. Enggak sih 5. Tadi kita sudah belajar 5 ungkapan. Ada lem hitam, tutup buku, kemudian buah hati, ringan tangan, kemudian juga ada buah tangan. Nah, sekarang berarti ada 6 ya. Kita tambahkan 1 di bukunya. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah dan ibu dan adik sangat menyayangi ibu. Sangat menyayangi Dedi, salah. Sangat menyayangi Dedi. Murah hati di situ apakah artinya hatinya dijual? Apakah artinya hatinya itu sangat murah? Tidak ya, hatimu kan di dalam tubuhmu, nggak bisa dijual ya kan? Jadi murah hati arti itu diartinya suka memberi, dermawan. Ya, jadi suka memberi. Apa-apa kamu punya makanan dibagi ke teman, kamu punya kue dibagi ke teman. Pokoknya suka memberi itu kita sebutnya adalah murah hati. Nah, kamu sudah mengenal 6 ungkapan. Ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan kamu satu kali nanti ketemu sama Yulia. Yulia, dari mana? Yulia jawab, oh dari itu Bu Silvi, dari Surabaya. Nah, mana nih buat tangannya? Nah, itu buat tangan artinya mana nih oleh-oleh. Ya. Baik, sekarang kembali ke halaman 9. Ya. Di situ ada percakapan antara Siti dan Doni. Don, benarkah kamu sedang bermusuhan dengan Ida? Tentu saja tidak, Siti. Tidak kan adik? Kemarin aku mendengar dari Badu. Itu hanya kabar angin saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Kami memang berbeda pendapat. Namun kami segera menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Syukurlah kalau begitu. Kadang-kadang Ida memang keras kepala. Sebagai kakak, aku harus memahaminya. Kamu memang kakak yang baik, Don. Nah, coba kita lihat. Di situ ada kata kepala dingin. Ya, oh ini Caroline kenapa tadi keluar ya? Ya. Ada kepala dingin. Nah, kepala dingin itu apakah artinya, misalkan Petra, Petra ini sama Patrick lagi berkelahi, tapi hebat. Petra sama Patrick menyelesaikan dengan kepala dingin. Apakah artinya di kepalanya Petra ada esnya? Apakah artinya kepalanya Petra semuanya es batu? Karena dingin, enggak ya? Artinya kepala dingin di sini artinya menyelesaikan dengan baik-baik, tanpa marah, ngomongnya baik-baik. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih sama aku? Kok kamu seperti itu? Aku minta maaf. Jadi kepala dingin itu artinya menyelesaikan sesuatu dengan baik-baik, tidak tanpa marah-marah. Ya, nah itu adalah tentang ungkapan. Ya, besok kita akan mempraktekkan bermain peran ini. Jadi nanti besok itu yang pertama kita akan praktek memperagakan percakapan ini. Nah, caranya adalah nanti Bu Silvi akan pilih siapa dengan siapa. Nah, itu yang boleh buka suara. Yang lainnya tetap harus ditutup suaranya, ya. Jadi sekali lagi, besok kita akan praktek bermain peran menggunakan ungkapan ini. Jadi nanti ada yang jadi Siti, ada yang jadi yang Doni. Nah, karena di kelas 2B ini jumlah laki-laki dan perempuannya lebih banyak. Perempuannya, ya Rio pintar, Rio bilang 16. Lebih banyak perempuannya ada 16. Jadi nanti pasti ada yang perempuan dengan perempuan. Nah, kalau perempuan dengan perempuan namanya boleh diganti, Doninya boleh diganti, ya.
Jadi kembali Bu Silvi ingatkan, besok kita akan praktek menggunakan ungkapan ini. Jadi nanti ada yang jadi Siti, ada yang jadi Doni. Nah besok tuh nanti caranya adalah Bu Silvi akan pilih siapa dengan siapa. Nah kalau misalkan nih Rachel sama Gaby